Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Oke. IHSG kabarnya hari kemarin ya, hari Jumat dia turun ya, turun dalam 1,5%. Sekarang berada di angka 7.830. Itu karena efek demo ya, efek demo masyarakat yang udah jengah sama kelakuan dewan-dewan kita yang di atas. Bukannya dihadepin tuh yang demo ya, duduk bareng gitu, diskusi bareng-bareng. Kabarnya ya sekarang para anggota DPR malah kabur aja dulu gitu. Ada demo di Konoha, dianya kabur ke luar negeri pakai private jet juga. Aduh, ngejelas emang ya. Udah ngomong sembarangan, tahu-taunya malah kabur. Akhirnya rumahnya digeruduk yang di Tanjung Priuk ya. Udah dihancurin, mobil juga hancur ya tadi satu, terus rumahnya juga hancur. Ya, semoga kedepannya semakin damai lagi ya. Tentunya jangan sampai ada kerusakan yang lebih gede lagi. Makanya para anggota dewan harusnya turun dong, gitu, ajak rakyatnya berdiskusi baik-baik, jangan malah kabur ngumpet dasar ya. Oke, kali ini gue pengen bahas saham Adro ya. Kemarin kan udah bahas saham ADI ya. Sekarang kita bahas saham induknya dia, yaitu si Adro ya. Nah, sekilas tentang si Adro, dia IPO tanggal 16 Juli tahun 2008. Harga IPO saat itu 1.100 perak, lembar saham saat IPO 12 miliar, dan hasil IPO-nya kurang lebih 13 triliun ya. Nah, saham free float-nya ada 28% ya. Transaksi hariannya lumayan, 50. Bener nggak nih? 53 miliar. Salah, 288 miliar, gede banget ya. Jadi duit lo yang udah seratusan miliar masuk sini liquid ya. Terus ada berita si Adro ya, katanya mau menghapus saham treasury-nya dia sebanyak kurang lebih 1,3 miliar lembar saham ya. Nah, gimana efeknya buat ke si Adro? Ya, jadi ibaratnya gini, ini kan sahamnya udah ada di saham treasury ya. Kalau dihapuskan ya otomatis perusahaan ya udah nggak dapat apa-apa, soalnya kan udah di dalam saham treasury gitu ya. Paling berkurang aja nih, ini kan 1,74 miliar menjadi tinggal 440 juta lembar saham yang ada di treasury-nya gitu. Jadi nanti ini akan robah. Jadi nggak ngefek ke, kalau ke harga juga nggak ngefek, ke IPS juga nggak ngaruh gitu. Kecuali dia kalau dijual lagi, nah dia kan dapat untung tuh, bisa nambah ke EPS. Kalau ini kan dihapuskan, jadinya ya emang lumayan bagus sih, cuma ya nggak terlalu berpengaruh ya, nggak terlalu ngefek. Jadi kalau harganya naik karena itu ya itu cuma sentimen segelintir kecil aja lah, jadi nggak terlalu ngaruh ya gitu. Kecuali dia jual, nah dia kan dapat cash, itu baru masuk jadi duit gitu. Cuma kan saham beredarnya kalau dijual jadi nambah lagi, IPS pun jadi berkurang meskipun dapat cash, gitu aja muter-muter ya. Pokoknya gitulah intinya. Kalau dihapuskan ya sosol lah, nggak bagus nggak jelek, jadi standar aja. Terus harga sahamnya dia ada di angka 1.755, market capnya berada di angka 51 triliun ya sekarang. Lanjut, ekuitas dia ada di angka 73 triliun, harga buku dia sih sebenarnya 2.499 ya. PBP dia masih kecil, ada di angka 0,7 kali. Terus liabilitasnya juga kecil, 31% dari ekuitas, berada di angka 23 triliun ya. Total aset 96 triliun dan PS sekarang ada di angka 8,9 kali. Laba ditahannya sekarang cuma tinggal 51 triliun ya. Lumayan gede sih sebenarnya. Terus lanjut ke revenue dia. Nah, kalau dari revenue sih ini kan udah
lepasin si AAD ya, jadi makin kecil gitu. Kalau dibanding 2024 ya pasti jauh lah ya. Jadi kita menatap ke depan aja lah. Kalau lu pegang saham ini ya lu harus siap. Misal lu beli pas mau UPS di harga berapa kemarin ya, tinggi-tingginya 3.500an lah, di harga 3.500 3.600 segitulah. Kalau belum averaging down ya harga lu masih tinggi banget, kecuali lu udah ya, kalau nggak lu jual kemarin pas cut loss lu hitung-hitung udah untung lah dari AAD gitu kan ya, jadinya lu udah nggak pegang. Nah tapi kalau yang masih pegang karena lu merasa yakin dan lu pegang dua-duanya, AAD pegang terus Adro pegang, nah harusnya lu udah bisa averaging down ya. Dari kalau lu belinya pas FOMO ya di harga 3.500an gitu, lu harus mulai averaging down mungkin udah ya. Dan sekarang harga lu ada di angka berapa gua nggak tahu. Kalau ada yang kebetulan lewat dan lu denger video ini lah, cobalah lu komen average Adro lu ada di harga berapa gitu dan kenapa lu pegang gitu. Nah pendapatan dia Q1 ada di angka 6,2 triliun, di Q2 naik ya 25% 7,8 triliun. Ini Adro udah green energy ya fokusnya, jadi batu baranya kan udah nggak ada, udah di sama anak-anaknya gitu, sama si ADMR sama si AAD itu batu bara. ADMR itu batu bara yang kualitasnya lebih oke gitu. Terus secara gross profit Q1 dia dapat 1,8 triliun dan di Q2 dapat 2,8 triliun. Lumayan ya, naik 55%. Secara persenan gross profit dia gede juga ya, 32% rata-ratanya. Untuk net profit margin Q1 dia 1,2 triliun dan Q2 1,6 triliun atau naik 29%. Sebenarnya bagus ya naik. Terus rata-rata NPM-nya ya 20%an lah. Nah, maka dari itu IPS-nya dapatnya Q1 42 perak dan Q2 55 perak. Total anualisnya untuk sekarang sih 195. Ya, mudah-mudahan aja Q3 sama Q4 bisa lebih naik lagi ya. 60, 65 jadi kan bisa di atas 200 gitu. Nah, proyeksi dividennya untuk si Adro gimana? Nah, biasanya dia baginya berapa persen ya? Kalau kemarin kan emang spesial ya, kadang 200, 240, 69, 95, 58, 46. Kita coba aja 45% lah ya rata-ratanya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau lebih di atas 45 ya bagus, kalau cuma 45 ya oke lah. Di harga sekarang dapat 5% ya dividen yield-nya. IPS-nya kan 195, berarti dividennya cuma 88. Maka kalau lu punya di harga average sekarang 1755, lu bakalan dapetin dividen sebesar 5% full dividennya ya. Maka harga waras dia berdasarkan dividen yang dibagiin ada di angka 881 sampai 1762 ya. Ya udah di batas mentok atas ya. Udah 5% gitu. Kalau dia bagi DPR-nya bagus sih gede, ibaratnya ya lebih gede dividennya. Cuma kan dia masih dalam tahap pengembangan ya, butuh banyak biaya karena untuk green energy ya. Jadi lu kalau pegang saham ini ya intinya harus sabar ya, napas lu harus panjang, duit lu nggak boleh dibutuhin gitu. Jadi ya emang duit buat invest aja, nggak boleh dicampur-campur ya. Apalagi lu pegang Adro, karena perjalanannya masih panjang, butuh beberapa tahun untuk kedepannya untuk bisa ngasih return yang benar-benar gede lah kepada investornya gitu. Untuk sekarang sih kita ya nikmatin aja, dia kan sedang bertumbuh, jadi kita tumbuh bersama perusahaannya. Meskipun kita ya ibaratnya cuma retail yang dividennya sahamnya juga nggak seberapa ya gitu, tapi kita tetap harus terus optimis dan terus berinvestasi untuk kelangsungan masa depan kita gitu ya. Jangan sampai nyusahin di hari tua. Oke, minimal begitu. Untuk dividen historinya sih
nggak usah dicek lah ya, soalnya dia udah rutin banget dividennya. Jadi ya sepertinya segitu dulu ya, 5% kurang lebih. Kalau lu pegang saham ini, coba lu tulis di kolom komentar kenapa lu pegang, dan kalau lu ikutan demo hati-hati ya, jaga keselamatan. Kalau bisa bakar sorry bercanda ya, bakar gedung DPR-nya gitu. Oke, semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.